Salam kepada saudara-saudara semua. Salam. Puji Tuhan karena kita bisa bertemu dalam workshop untuk para penatua, officer jemaat. Saya rasa ini adalah momen yang paling baik untuk kita maju bersama, karena salah satu rahasia gereja-gereja yang bertumbuh sekarang adalah 50% bahkan lebih banyak tergantung kepada penatua jemaatnya. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya untuk pelajaran ataupun bicara dari hati ke hati dari pendeta dengan penatua ini sangat penting, karena pada gereja mula-mula yang namanya pendeta belum ada. Yang ada ialah penatua, diakon. Ya, saudara tahu kalau gereja mula-mula tidak ada sekolah pendeta. Ya, tidak ada seminari. Yang ada ialah orang-orang yang dipanggil Tuhan, punya komitmen, lantas otodidak dia belajar firman Tuhan dan Taurat. Akhirnya mereka itu menjadi tokoh-tokoh jemaat. Oleh sebab itu cerita gereja mula-mula harus dikembangkan terus. Banyak gereja bertumbuh oleh karena penatua dengan pendetanya selalu match. Apabila kurang match, maka ini akan terjadi banyak problema. Dan bisa kita gereja semakin berkembang, tetapi problemanya juga berkembang. Terima kasih kepada wilayah 12, 13, dan 14 yang memberikan pujian, menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Pada pagi ini kita akan saya bicara mengenai apa yang dinamakan 7 C's, 7C. Sebelumnya saudara-saudara, puji Tuhan, kemarin kami dengan pendeta George Dimitri dari Loma Linda, seorang profesor dari Universitas Loma Linda, datang bersama-sama. Kita tidak bawa dia ke kota besar, tetapi kita bawa dia ke kota kabupaten untuk menyerbu satu daerah yang dinamakan gereja di sana sangat ketat sekali, yaitu Gereja Kristen Protestan Simalungun, di mana apabila orang menginjil ke sana sudah puluhan tahun sangat dibatasi, karena gereja itu umatnya atau orang-orang di sana sudah dibatasi oleh yang disebut gereja suku. Kalau Anda orang Simalungun harus jadi GKPS, tidak ada tawar-menawar. Kalau seperti dulu, saya ingat tahun 78, kalau Anda orang dari Tanah Karo harus menjadi anggota gereja Batak Karo Protestan, karena ini adalah gereja suku, gereja adat. Dan banyak memang sampai sekarang ini kefanatikan itu ada. HKBP, Gemim, gereja Timur, ini selalu ada. Bagaimana caranya kita menembus ini semuanya? Ini sudah tentu memerlukan strategi, karena kita tidak bisa hanya cara-cara tradisional untuk menjangkau mereka. Ya. Saya masih mengingat pada waktu peresmian gereja Padang, di sana baru saya tahu bahwa wali kotanya sangat simpatis sama orang Advent. Pada waktu peresmian, saudara-saudara, saya takut sekali karena sepanjang jalan samudra itu semua selamat kepada gereja Masehi Advent hari ke-7 yang mendirikan gereja pionir, karena sudah berdiri tahun 1899. Ini diungkapkan di sana, dan saya berpikir ini
yang Muslim ini. Sebentar jangan-jangan nanti kami lagi berdoa di sana dilempari pula kami, di demo kami, maka kami pun akan kocar-kacir pontang-panting keluar. Tetapi saya lihat pada waktu kami adakan acara Teduh Satu, bahkan ada seorang angkatan laut yang menjaga di gerbang. Semua orang akan dipersilakan dan dijaga seperti dijaga baik. Dan pada waktu wali kota datang, saudara tahu, dia katakan, pertama dia tanya kepada saya sebelum bicara, apa kira-kira keunikan orang Advent? Orang Advent tidak pakai ringnya. Oh iya Pak. Orang Advent tidak merokok. Iya Pak. Luar biasa juga, jadi sederhana hidupnya, tapi hebat-hebat orang Advent ini ya. Kenapa dia katakan orang Advent hebat? Memang ada di situ orang Advent yang dia kenal hebat. Jadi tuh lihat di situ, wah ini orang yang Advent ini hebat-hebat ini. Karena pada waktu tsunami, waktu gempa, orang Advent tampil di sana berbicara, dan saya waktu itu ada di situ. Dia lihat bahwa orang Advent ini yang tadinya dianggap, tetapi akhirnya ada dimasukkan ke dalam satu kelompok internasional. Karena ini ADRA ini sudah dikenal dan dari PBB diakui. Masuklah orang Advent, dan yang menyumbang banyak, yang kena bencana itu adalah orang Advent. Satu orang pengusaha kelapa sawit di sana. Baik saudara-saudara, jadi ini yang dinamakan gereja yang telah berubah rupa. Kenapa ini wali kota begitu simpatik kepada orang Advent? Karena orang Advent itu tidak menonjolkan gerejanya, tetapi menonjolkan perbuatannya. Amin. Ini yang sangat penting sekarang dalam dunia modern ini. Ya. Karena orang kalau sudah bicara gereja, selalu orang terus antipati. Padahal sebenarnya misi gereja itu tidak ada di sana yang perlu diantipati. Karena gereja selalu mengajarkan kasihi sesamamu manusia. Gereja selalu mengajarkan bahkan musuhmu pun dikasihi. Dari mana orang bisa benci terhadap gereja? Nah, ini yang kita namakan new paradigm of church yang harus kita bentuk sekarang ini bagi umat-umat. Ya. Karena gereja itu bukan gereja Masyihat dan Salembah, no, ataupun Kebayoran. Nah, gereja itu di sini kita lihat, ya, the believers, umatnya dipanggil keluar dari keduniawian, keluar dari dunia. Keluar dari dunia ini bukan berarti aktivitas dunia ini dia keluar, tapi dari tabiat dunia ke duniawian. Ya. Orang akan interest selalu kepada orang Kristen kalau tabiat keduniawian ini tidak terkontaminasi dalam diri. Ya, kalau namanya kita ini juga ada umpamanya perebutan di sana, lalu kita pula yang nomor satu merebutnya, kita tidak peduli siapa polisi, yang penting saya masuk. Anda kira Anda disenangi walaupun Anda seorang pengikut gereja, orang Kristen? Setiap sahabat kita selalu peaceful. Bukan hanya damai dari dalam, tetapi disaksikan gereja kadang-kadang berkelahi. Saudara kira orang simpati lihat kita? Bahkan kalau sebenarnya kalau gereja itu berubah bentuk, dia ada masalah gereja lain, ada masalah RT, ada masalah yang lain-lain di sekitar masyarakatnya, dia tampil di sana sebagai seorang juru salom pendamai. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang, karena mereka itulah anak-anak siapa dibilang? Anak-anak Allah. Jadi kita di situ kita tampil. Kalau yang dibikin resep oleh pendeta si Homping ini, kelihatannya semua kita bisa terima.
Karena datangnya dari Tuhan. Karena dari Tuhan itu selalu menyejukkan. Dan siapa yang tidak terima nasihat dari Tuhan itu, dia hancur sendiri. Dan kita adalah percaya bahwa apa yang saya buat itu adalah datangnya dari Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan ada yang dinamakan di sini symbol of God. Ada simbolnya ini di sini. Itu bedanya saudara-saudara. Saudara berdoa, orang lain berdoa, tetapi doa saudara sebagai penatua. Kenapa ini penatua ini penting berdoa? Padahal doa orang juga sama. Tapi dia berpikir bahwa kalau ada ini doa dari Pak Tilung ini lain. Ada kuasa di dalamnya. Dan inilah yang dinamakan kita sebagai anggota gereja. Gereja adalah umat. Suatu masyarakat murid yang berupaya meneladani Tuhannya, meniru gaya hidup Yesus yang sempurna. Saya katakan buat di rumah sakit Advent waktu kami bertemu bersama, kita bukan meninggi-ninggikan rumah sakit ini mau 7 tingkat, 8 tingkat. Bukan itu yang kita perlu. Tetapi bukan berarti kita tidak peduli. Sudah puluhan tahun ini rumah sakit tidak bangun-bangun, maka waktunya kita bangun. Namanya kan Tuhan katakan bahwa engkau adalah kepala bukan ekor. Kenapa kita ini sudah 60 tahun begini rumah sakitnya terus menerus? Dulu ini hebat diresmikan oleh Nyonya Soekarno. Tahun itu populer sekali, tetapi kita tetap di dalam level di situ. Tahun 2010 pun kita tetap di situ, maka kita left behind sudah. Oleh sebab itu, kalau kita memang mengaku kita adalah anak Tuhan, kepala, mari kita bergerak. Lalu mulai terjadi perdebatan, inilah kurang dan inilah kurang. Memang kalau pakai akal manusia, kita selalu bermasalah. By faith I live, katanya. Di dalam iman itu ada kuasa, dan itulah yang terjadi. Pada waktu dibangun, maka ini cenderung lagi kadang-kadang kita ini rumah sakit. Saya katakan bukan demikian. Rumah sakit ini adalah gereja. Di daerah Sunda ini gereja. Gereja yang berubah muka rumah sakit. Bukan ini saudara-saudara menggerogoti gereja, itu tidak boleh. Karena apabila itu yang terjadi nanti, semua para dokter nanti, saya di sini lah, mulailah dia mikirkan gajinya, jadi rumah sakit, jadi batu, jadi kuda tunggangan. Jadi rumah sakit kita datang di sini bekerja, maka selalu ada banyak umpamanya dia upgrading. Setelah waktu dia dokter biasa, sangat patuh sekali turun pada misi. Tetapi setelah dia spesialis, dia bilang harga saya sekarang sudah mahal, harus bayar begini-begini. Akhirnya oleh karena dia tidak mengerti misi gereja, bahwa rumah sakit ini semua yang dia grading dan siapa saja di situ, oh saya ini adalah gereja, membawa misi gereja, dan orang Sunda pun akan lihat bahwa ini rumah sakit Advent luar biasa ini. Saya mau berobat di sana, saya mau berbuat di sana, sehingga pada waktu ini dibangun ada yang menyumbang 1 miliar lebih. Bukan dia orang Advent, karena dia lihat di situ ada sesuatu misi di situ. Dia sokong karena ada di situ misi. Tahu dia itu adalah orang Kristen Advent di situ. Tetapi mereka akan digerakkan Tuhan. Nah, ini yang dinamakan gereja, bahwa gereja itu harus berubah rupa sekarang ini dalam bentuk, kembalilah kepada doktrin kita. Sebenarnya doktrin Advent sudah mengatakan gereja adalah umat yang sudah keluar dari keduniawian. Setelah dia keluar, maka Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28, pergi kamu ke dunia, jangan coba-coba ke dunia kalau saudara belum keluar dari dunia, maka saudara akan dibabat. Di sini pentingnya kita selalu
melihat bagaimana harusnya kita. Ya, dulu gereja adalah denominasi. Apakah itu denominasi? 300-an lebih, bahkan ratusan di dunia ini denominasi. Semua mengaku misi Kristus. Gereja adalah bangunan. Kita berlomba-lomba kadang-kadang membangun bangunan gereja yang megah. Tidak apa-apa. Karena memang di dalam buku Hagai katakan, jangan rumah Tuhan reok-reok tetapi rumahmu bagus-bagus. Itu konsepnya. Tidak apa-apa bangun bagus gereja, tetapi jangan setelah kita membangun gereja bagus-bagus kita bertengkar. Setelah saya bangun banyak pengorbanan saya di situ, maka saya harus dihargai di sini. Bukan begitu. Saya terima kasih. 3 sahabat lalu saya meresmikan gereja di Jombang. Ada seorang pengusaha, dia katakan, tadinya saya ragu-ragu juga, tetapi ada nasihat istri saya. Istri ini sudah meninggal rupanya. Dia katakan, ini harus kamu serahkan nanti semua kepada gereja. Jangan tahan-tahan. Coba bayangkan, dia ada tanah di situ, tanah ini tadinya atas nama mereka juga, tetapi ini ada satu pesan, dan pesan itu dari Tuhan. Karena istrinya itu adalah dalam Tuhan. Lantas setelah mau meninggal dia katakan, dia ingatkan, dan dia katakan, sebelum saya penuhi ini nggak damai hati saya. Dan akhirnya di hadapan kami dikatakan officer dari Jawa Timur dan beberapa putusan dari Surabaya, saya serahkan ini, dan dia sangat sedih dan berharap. Dia bilang, moga ini tempat ini jadi tempat berbakti, berdoa bagi anak-anak Tuhan. Terus langsung kata sambutan, saya suruh pendeta rantum, nggak diatur. Datang pendeta rantum bicara, dia saya memang mewakili uni bapak saja, saya tadi sudah bicara. Datang pendeta rantum katakan, terus langsung pendek saja dia bicara, terima kasih, inilah contoh yang baik. Tanah ini sudah diserahkan dengan sertifikatnya kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Lantas dia nyerocos sedikit. Banyak gereja-gereja dipegang-pegang tetap surat tanahnya. Rupanya saya nggak tahu juga, di situ ada tokoh-tokoh gereja dari Surabaya yang masih pegang surat tanahnya. Ini seharusnya tidak boleh begitu. Kalau sudah diserahkan sama Tuhan, serahkan saja, saudara akan diberkati Tuhan. Nah, saudara lihat itu setelah selesai, ada penatua katakan, dia salami kami, terima kasih, ini memang acara rohani betul-betul. Kenapa saya katakan? Itu saya sebenarnya banyak yang kena itu, cuma secara tidak diatur sudah kena banyak kami di sini. Saudara lihat di situ bahwa gereja kita banyak problemnya. Padahal problem itu sekali-sekali saya berpikir, kenapa gereja ini begini? Padahal ini gereja adalah gereja yang sisa, gereja yang terpilih, ya. Sebenarnya di gereja ini sangat bagus sekali sistemnya. Apa saja yang dia perbuat, komite. Ini kan berarti tidak boleh sembarangan orang membuat satu tindakan. Apa saja komite. Tapi sering komite itu ya jadi bukan komite dalam Tuhan. Jadi ini penatua-penatua saudara berpengalaman ya. Tidak usah, karena saya juga waktu gembala dulu pernah kami sampai jam 1 berkomite, sampai ada yang menyanyi ya Roh Suci ya benar. Sampai jam 1 malam itu. Lalu ada yang nyeletuk, dia bilang ya Roh Suci, tapi roh saya masih roh degil, bagaimana bisa? Ya. Jadi sudah lihat di situ bahwa gereja dalam arti pada mulanya bukanlah denominasi atau organisasi, bukan juga gedung atau bangunan fisiknya. Menurut Alkitab, gereja adalah tubuh Kristus, yaitu kumpulan orang-orang yang telah menempatkan iman mereka pada Yesus Kristus. Jadi tubuh Kristus, tubuh.
satu tubuh. Sakit telinga dirasakan oleh kaki, sakit mata dirasakan oleh semua. Paulus membuat analogi ini sederhana. Satu kali dia bilang, kaki memprotes, tangan memprotes. Kita yang capek bekerja ke sana kemari mengambil, tetapi yang enak adalah mulut saja, yang enak adalah perut saja. Oleh sebab itu datang mereka protes, kita tidak mau gerak. Tangan pun begitu, mata pun tidak mau. Apa yang terjadi? Maka memang mulailah keroncongan perut, mulut pun kering. Setelah keroncongan perut, rupanya dipikir kaki ini dia juga kuat tadinya. Ternyata setelah keroncongan perut tadi, dia pun gemetar-gemetar, nggak bisa lagi berdiri. Begitu juga mata, mulai tadinya jelas penglihatannya, sekarang sudah mulai kurang-kurang dan kabur. Ya dia bilang, memang itulah gereja. Jadi gereja itu, kita adalah satu tubuh. Seandainya gereja itu selalu saling merasakan satu dengan yang lain, gereja kita pasti bertumbuh. Gereja itu pasti tahan kena badai. Apalagi di belakang hari ini badai itu ya bukan hanya dari sisi masalah gereja, anak-anak kita. Ya saya kadang-kadang ke daerah-daerah, saya lihat ada anak-anak juga sudah kena narkoba dan lain sebagainya. Kemarin ada pengobatan gratis di Pematang Raya, lalu kami buat statistiknya. Saudara tahu, dari semua yang berobat ada 250, maka didapati oleh dokter Satigi dari Rumah Sakit Advent dikalkulasi 91% stres dan gejala sakit jantung. Saya bilang kok di tengah desa begini kenyataannya. Ya karena manusia pada di sana sudah mulai lihat dunia ini melalui TV, semuanya yang menarik, sementara kadang-kadang kemampuan juga tidak ada. Ya, jadi ini terlalu banyak diracuni oleh hal-hal duniawi, sedangkan gereja sudah mulai lemah. Kalau dulu, zaman dulu tidak demikian. Gereja, hiburan datang di gereja, menyanyi kor, semua aktivitas gereja. Itu sekarang sudah ditinggalin itu semua. Orang juga minggu sudah berkurang. Akhirnya yang terjadi adalah penyakit di sini, pikiran. Karena cita-cita banyak, sementara kemampuan kurang, anak-anaknya sekolah, sedangkan kurang bertuhan. Ya kan sudah banyak stres, kalau nggak ada Tuhan kan ini makan ke dalam dia. Jadi di sini saudara-saudara, peranan gereja pada zaman akhir ini sangat penting. Tapi peranan gereja tidak boleh hanya talking about doktrin. Life itu sangat penting. Doktrinnya kita sudah mantap. Bagaimana tiap sahabat belajar? Tetapi ingat, kalau hanya doktrin melulu dikaji dan dikaji, jadi orang Parisi. Itu konklusinya. Tetapi kalau kita umpamanya begitu, kita tahu, mari kita praktek. Nah, ini sebabnya KPA, care group dan lain sebagainya, ini mendorong kita untuk kita merasakan. Nah, ini ada satu pengalaman yang baik. Waktu datang di sana, para pendeta muda ini banyak sekali alasan. Dia bilang ini di KPS ini berat sekali daerah yang begitu. Saya bilang kita perlu apa yang berat? Mari kita kontak sama bupati. Kontak dengan bupati. Atas bagaimana? Oh, supaya dia simpati. Kita tim dari Amerika jangan menginap di Siantar, menginap di depan kantor bupati ini. Kenapa mesti kita jauh-jauh ke kantor Siantar? Dipikir kita senang-senang nanti, tapi kan kita menginap di depannya ini, dia lihat terus-menerus. Dan kita membina rakyatnya. Dan kami tidur di sana. Saudara tahu, pendeta Dimitri dia bilang ini ada sesuatu yang nggak berupanya, itu hotel. Tak bagaimana tidak ada memang wastafelnya, tapi di bawah harus pakai ember. Bagaimana orang Amerika dibuat demikian? Tapi saya katakan
Mungkin ini satu pengalaman yang indah juga walaupun pahit. Saya bilang, oh ya, no, never mind. Nah, dia bilang, jadi setelah itu setiap dia cuci datang pula Pak Simatupang, tapi dia tahankan juga, karena yang diingat adalah misi. Kita datang di sini misi. Kalau mau datang senang-senang pergi ke Hawaii, dia ngerti. Dan saudara tahu, pendek cerita, begitu bersemangat dia dengan orang-orang muda. Ada 108 jiwa yang dibaptis. Yang sebenarnya sebelumnya hanya 15, 10 sudah hebat itu. Dan bupati katakan, selama saya bupati di sini, baru sudah 2 tahun saya di sini, baru ini ada kebangunan rohani di daerah ini. Padahal kita ini beragama ini semua, tapi kebangunan rohaninya baru ini. Dan saya lihat mereka ini banyak juga dananya yang harus dia keluarkan buat KKR ini. Akhirnya dia katakan, saya juga tidak tegak melihat mereka berjuang, maka saya sumbang 50 juta buat KKR ini. Amin. Saya bilang tadi, inilah roh Tuhan bekerja. Dia lihat kita berbuat, dibuat charity klinik. Ada dari Bandung, ada rumah sakit Advent Medan, dan rumah sakit itu berubah telah menjadi gereja. Dia mengerjakan mengobati orang yang sakit-sakitan di sana. Lantas ada yang kurapan diobati oleh perawat-perawat mahasiswa yang di situ. Lantas sekarang gereja Advent itu telah berubah menjadi satu gereja yang sangat peduli terhadap masyarakat. Karena misi gereja itu adalah preaching, healing, and teaching. Dan ini sudah digenapi. Dan akhirnya mereka pun mulai mengerti. Lantas sulit kata ini pendeta muda, ayo kita melawan. Setelah kami melawan, rupanya di sana sistemnya itu di sekolah-sekolah, satu rumah ada di situ satu rumah ada kepalanya di situ, tempat kos. Lantas ada 20 anak muda, anak SMA di dalam rumah itu. Akhirnya saya bilang, mari kita lihat, dapat kantongan-kantongannya ini. Saya bilang, inilah dia ini, sudah KPA Group ini. Kami datang di situ, dia datang ini. Kepala rumah tangganya, dia bilang, kalau bapak-bapak datang di sini mendoakan anak-anak saya yang di rumah ini, saya sangat senang sekali. Karena kalau pendeta datang di sini, ini luar biasa. Jarang juga kami dikunjungi pendeta. Saya katakan kepada pendeta-pendeta muda, inilah. Coba bayangkan, jangan dikunjungi pendeta. Baginya nggak peduli dia itu pendeta KPS atau pendeta Pantekosta. Yang penting ada predikat pendeta di situ. Dia akan terima kita. Ini semua bisa terjadi apabila memang kita di dalam pikiran kita itu misi dan misi dan misi. Tetapi kalau kamu berpikir selalu bahwa ini saya dapat nanti 10 jiwa supaya saya diangkat nanti dari PS, jangan udah. Saya bilang kalau itu fokusnya ini yang membuat semakin lama kita ini. Jadi saudara lihat kadang-kadang di situ kita harus buat sesuatu yang berubah. Namanya kita gereja Masihat dan hari ke-7. Awas, jangan hanya penekanannya hari ke-7 Sabat. Terlalu mahal biaya. Karena coba bayangkan gereja Salemba hanya digunakan hari Sabat, atau gereja MT Haryono digunakan hanya hari Sabat, biayanya akan mahal. Mengurangi biaya itu harus dibuat paradigma baru. Gereja itu adalah gereja yang disebut umat Allah. Kalau ada di Salemba 700 atau 600 anggotanya, 600 anggota ini berubah menjadi gereja. Dan setiap hari ini bersaksi ke sana kemari, di mana dia bekerja saja 1 jam 30 menit saja dia bergerak. Ini akan menyibukkan pendeta. Dan gereja Salemba itu akan menjadi pusat penginjilan. Dan kita tidak perlu mahal lagi biayanya.
Karena di sana memang aktivitas ini yang dinamakan bukan hanya gereja masih Advent hari ke-7, tetapi gereja masih Advent 7 hari. Kalau 7 hari banyak kosnya secara bisnis 10 juta. Kalau 7 hari digunakan kan sudah bagi 7, dia sudah berkurang dia. Ini hitung-hitung jagung saja. Dan inilah yang seharusnya kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja dan penatua untuk merombak sistemnya itu. Ketika satu zaman hanya menilai gereja berdasarkan penampilan luarnya, hal yang sangat penting diketahui adalah bagaimana menentukan sebuah gereja yang benar-benar sehat. Kriteria Alkitabiah untuk melihat kesehatan rohani dari sebuah gereja bukanlah apa yang tampak di luar di hadapan dunia, tapi apa yang tampak di dalam di hadapan Allah. Jadi ini yang selalu bagaimana kita di hadapan Allah. Karena apabila kita sudah sempurna di hadapan Tuhan, kita perbaiki hidup kita dalam Tuhan, maka gereja itu otomatis akan terperbaiki. Dan inilah konsep Alkitabiah yang harus kita lakukan, bahwa Injil itu harus selalu dibicarakan. Ini celakalah kamu, dia bilang. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Ini templakan Tuhan Yesus sangat keras sekali kalau diartikan. Saudara bisa menginterpretasi ini dengan seksama, tidak perlu saya yang menginterpretasi. Karena kalau saya interpretasikan nanti dengan dalam, saudara bisa sakit hati. Tapi Allah yang memberikan interpretasi kepada kita. Gereja sejati dibangun di atas Kristus sebagai fondasi atau batu penjurunya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah pendiri gereja, dan kepala gereja adalah Kristus, batu penjurunya Dia. Dan ada satu hal yang menarik, Ka'bah di Yerusalem dulu dibangun tanpa suara. Saudara tahu kalau saudara ke Yerusalem, ada di situ yang dinamakan tembok ratapan, sudah berdiri ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih saksi yang hidup. Tetapi yang menariknya, Ka'bah itu sekarang sudah tentu simbol gereja. Ka'bah yang besar itu pada waktu dibangun luar biasa, tidak boleh bersuara. Nah, ini kan bagaimana kita membangun gereja tak ada suara paling. Harusnya kan kita taruh pintu pak kan begitu ya, pakai kaca jendelanya ada juga tang pasti ada suara. Tapi dalam membangun Ka'bah Yerusalem tidak boleh ada suara, itu rumusnya. Jadi bagaimana caranya? Semua harus sudah dibuat polanya, ada polanya dari rabi-rabi, dari imam. Setelah itu dari gunung, semua kayu-kayu aras Lebanon yang kuat itu sudah dibentuk semua. Karena dulu jarang memakai biasanya pakai pen saja dia. Lantas apa yang terjadi? Waktu sudah mau dipasang, tinggal sudah disesuaikan semua. Selesai. Kenapa semua? Selesai dengan megah. Ini arti rohaninya sangat penting. Gereja ini pun kalau semua kita sudah disesuaikan dengan pola tubuh Kristus, yang Kristus adalah kepala gereja itu, maka suara rusuh-rusuh di gereja nggak ada lagi. Amin, saudara. Amin. Ya nggak ada, karena semua sudah sesuai dengan pola. Ya kalau saya bagian telinga, ya fungsinya adalah mendengar. Jangan fungsinya mendengar banyak bicara, kan sudah aneh nanti kan. Memang fungsinya sudah dibuat. Kita berbeda fungsi, itu yang dinamakan di dalam Rasul Paulus itu berbeda karunia. Dan karunia itu apabila bekerja sama, itu akan menimbulkan satu hal yang luar biasa begitu. Baik saudara-saudara, gereja, ya ini hanya sedikit saja gereja yang disebut invisible church, gereja yang tak kelihatan. Dan itu sebabnya kita menginjil. Gereja yang kelihatan, gereja yang paling
The remnant, gereja akhir adalah gereja Masihi Advent hari ke-7. Tidak ada tanda-tanda itu. Tetapi di samping itu, itulah yang dinamakan gereja yang kelihatan, yang diberkati Tuhan. Tetapi ada yang disebut invisible church, gereja yang tak kelihatan. Apa maksudnya ini? Apa ada lagi gereja yang lain? Arti gereja itu tadi umat. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi pada aku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu domba. Banyak di gereja-gereja lain yang masih haus akan firman Tuhan, dan itulah gunanya kita percaya. Baik gereja, tujuannya adalah kita harus selalu bersaksi, dan gereja juga selalu bersekutu, berbeda-beda, tetapi gereja ini harus ingat persatuan. Gereja ini, gereja Advent melakukan misi persekutuan satu tubuh. Artinya, gereja ini walaupun anggota-anggotanya dari berbagai-bagai daerah, ada dari Manado, ada dari Kupang, ada dari Batam, ada dari Lampung. Semuanya ini sudah disatukan di dalam satu kandang, yaitu Kristus, di mana gereja Masihi Advent berperan di sana. Gereja Advent harus kita ingat selalu, gereja yang universal, nasional, bukan gereja lokal. Sekali kita bilah-bilah ini menjadi gereja lokal atau suku, maka kita akan mengalami problem. Karena misi dari gereja itu sudah dari mula tidak dilakukan, tidak demikian kata firman Tuhan. Menekankan satu kesatuan jemaat dan hubungan fungsional setiap anggota secara keseluruhan. Baik, kenapa saya dipilih jadi penatua jemaat? Saudara dipilih menjadi penatua jemaat oleh karena saudara dipanggil Tuhan. Bukan asal-asal jadi penatua. Penatua jemaat adalah pembentuk budaya di gereja. Kalau penatuanya rohani, rajin belajar firman Tuhan, rajin belajar sekolah Sabat, perhatikan, pasti jemaatnya juga akan demikian. Amin, saudara. Tetapi kalau penatua jemaat selalu umpamanya ada sedikit kurangnya itu yang kita ceritakan terus menerus, maka begitu juga tipenya anggota kita jadi. Jadi kalau ada kurangnya, bukan berarti tidak ditegur. Tetapi kalau ada pendisiplinan dari gereja ini dari depan, ini jangan bangga pernah mengumumkan orang didisiplin. Saya puluhan tahun jadi pendeta jemaat. Pada waktu ada seorang yang didisiplin, saya katakan mari kita berdoa. Kita harus dengan bijaksana. Karena tujuan pendisiplinan bukan untuk memberi malu. Tujuannya adalah penyembuhan. Supaya dia tahu bahwa ini seperti seorang tua yang mencambuk anaknya. Dia setelah dia lihat merah ini kaki anaknya ini, mengalir air matanya. Kenapa anakku ini yang sudah buat jari tiap hari tapi begini juga hasilnya? Dan dia berdoa dan dia cambuk, dan yang dicambuk itu adalah hatinya sendiri sebenarnya. Sebenarnya penatua harus berjiwa demikian. Jangan kalau ada masih sebenarnya tadinya masih lokal sebelah diumumkan. Akhirnya terjadi permasalahan yang besar. Jadi ini yang dinamakan penatua itu sama seperti tabiat gembala. Saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Pada zaman rasul-rasul, penatua dan pendeta itu yang disebut presbyteros sama-sama, itu diterjemahkan penatua, pendeta. Jadi dengan kata lain itu sebabnya yang diurapi adalah penatua, diakon, ya. Baik. Apabila Tuhan panggil kita sebagai penatua,
Jangan ada dalih-dalih. Yohanes menulis waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ikut aku, maka mereka tidak punya syarat untuk mengikut Yesus. Allah pilih saudara-saudara sebagai penatua. Jangan umpamanya satu waktu, wah kalau saya nggak ikut ini, saya lakukan ini. Jangan. Saya selalu sebagai pengerja, kalau saya tidak setuju, saya kasih tahu, baik kepada pimpinan, saya kasih tahu. Tetapi setelah saya kasih tahu, kalau dia tetap ngotot juga begitu, ini tidak akan membuat gereja ini saya bawa lagi, ini kami Indonesia ini perpuluhannya paling hebat ini, mari pula kita bikin move underground. Bukan begitu, gereja tidak demikian. Gereja itu adalah terbuka, dan kalau ada yang salah harus ditegur. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, apabila kita menegur seseorang, kita perlu berdoa dengan baik. Saudara tahu, mungkin sudah tahu, ada kasus belakangan ini sedikit bagi kami pengerja. Saya pergi ke sana, tiba-tiba ada yang mengusulkan, sudah ramai mereka mengusul-usulkan penatua, mengusul-usulkan ketua daerah. Sampai-sampai ada pendeta yang diutus di sana marah-marah, dimarah-marahin, datang saya. Hampir sama pula, akhirnya saya marah lagi. Ini waktunya saya marah, saya bilang kalau begini jadinya kita harusnya berdoa selama minggu ini, bukan terus memikir-mikir siapa ketua. Bagaimana kita ini, saya bilang. Karena rupanya tulus juga kemarahan saya, bukan karena kebencian. Akhirnya aku lihat mereka mundur juga. Atas akhirnya kami berdoa. Saudara-saudara, ini yang penting yang harus kita lihat. Kita semua dipanggil. Kita harus punya komitmen. Ya, kalau pendeta sering saya katakan, pada waktu saudara jadi pendeta, komitmennya luar biasa. Umumnya begitu. Kenapa orang pilih jurusan pendeta? Karena ada komitmen. Bahkan bukan hanya komitmennya, komitmen orang tua. Bagus sekali pada waktu memulai karir. Tetapi setelah mulai mungkin berjalan pekerjaan, mulai pada waktu mungkin dia harapkan dia ditaruh di satu jemaat yang pantas, komite tidak putuskan demikian. Nah, kan menarik. Saya masih mengingat dulu, saya ini sedikit cerita waktu saya di 50 tahun 70-an. Lagi-lagi asiknya saya ber-KKR di situ dengan hebat. Tiba-tiba datang komite katakan pindah. Ya aku kan masih ber-KKR, kenapa dipindahkan aku ber-KKR? Nanti selesai KKR kan bisa dipindah. Tapi datang pimpinan katakan pindah, dan pindahnya ke Serang. Cuma yang kasih di Serang itu anggotanya cuma 4 orang. Lah kan mulailah teman saya anak-anak muda itu kan kompak saya. Dia bilang, mulai dia injeksi lagi saya, dia bilang, pendeta, ini penghinaan. Bukan hanya sama pendeta ini, sama kami juga dihina ini. Dia simpati pula sama saya. Di situ beratnya. Lantas datang lagi tua-tua jemaat juga demikian. Ini namanya ada kesilapan. Mulailah datang ini tua-tua jemaat dan anak muda ini ke daerah. Mulai mereka tapi rupanya peraturan di jemaat ini kan sekali diputuskannya, itu dia. Mereka berwibawa. Lantas yang saya salut ada dari daerah. Dia katakan begini, itu saya ingat sampai sekarang. Dia bilang, pendeta Pramina, pendeta masih baru memulai karir sebagai pendeta. Ini 4 tahun sudah di sini. Tidak mungkin juga kamu di Kramat Pulau ini terus. Kamu pasti harus pindah. Masih ada 36 tahun lagi pendeta. Nah, ini orang tua yang memberikan nasihat. Approach-nya tidak approach pimpinan. Kalau umpamanya dia katakan saya sudah putuskan begitu, hidupmu di tanganku ini, kata umpamanya dia buat banyak juga begitu. Ini di pen ini saya tuliskan ini keputusan ini, jangan main-main. Dia nggak bilang begitu, dia katakan ya begitu.
kalau kamu berangkat ke Serang, semua masalah ini selesai. Walaupun ada simpatik sama kamu, tapi kalau kamu berangkat, itu salah satu solusi yang terbaik. Nanti dia doakan saya. Waktu didoakan, terus datang ini teman saya yang anak-anak muda ini, bagaimana dari keputusannya? Terus saya katakan, ya puji Tuhan lah, karena saya memang sudah punya komitmen kepada panggilan ini. Dan saya sudah diputuskan di sana dan saya berangkat. Wah, ini pendeta lemah juga ini. Coba saudara bayangkan, padahal saya tahu bahwa saya ke Serang itu, saya pasti kesepian. Sedangkan di sini saya sudah ramai. Tetapi begitulah, datang ini yang dinamakan pastors to pastor. Pendeta muda ini kadang-kadang memang perlu juga diberikan arahan penggembalaan. Setelah itulah yang menyebabkan sama saya sampai sekarang terbenak di hati saya, kalau ada pendeta muda yang mengeluh, saya tidak pernah tidak mau dengar, karena saya rasakan bagaimana pentingnya pembinaan kepada mereka, karena pada waktu komitmennya itu dia luar biasa, tetapi karena ini pengaruh-pengaruh X, faktor X dan Y menyebabkan mereka itu kabur akhirnya. Jadi ini yang dinamakan tadi komitmen. Ya, jadi apabila ada masalah yang tidak bisa terpecahkan, kembali kepada komitmen dan panggilan. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara juga sebagai penatua begitu. Kalau umpamanya tiba pada satu masalah yang tidak terpecahkan, kita berdoa, jangan terus berpikir, ini mentang-mentang ini pendeta Limbong ini suka-suka hatinya saja ke jemaat kami. Bukan begitu. Gereja kita ini sebenarnya sistemnya sudah sangat baik. Komite, kita berdoa di situ. Keputusan tidak boleh sembarangan. Kalau mungkin ada sembarangannya di situ, itu porsinya sangat kecil. Karena semua kita bisa berbicara. Saudara pun tidak dilarang. Saudara pun kalau saudara nggak ada rasa benar, saudara datang ke kantor saya, gimana ini begini? Boleh juga. Tidak pernah dilarang. Bahwa ini seperti kita hierarki Katolik. Ya, kalau yang apa harus ke kardinal, di bawah kardinal itu apa namanya? Uskup. Kalau dari gereja jangan coba-coba main ke uskup. Saudara terlampau jauh kerohanian Anda, karena jabatan menunjukkan kerohanian. Kalau sudah uskup, kardinal, itu suaranya pun sudah lain. Saudara-saudara sekalian. Di gereja kita ini tidak demikian. Bahkan di gereja kita ini ada ekstrimnya, saya lihat. Semua brethren, saudara. Kalau umpamanya entah dari mana itu, waktu itu datang pendeta Wilson kan, datang ada penatua, kami perlu ngomong dengan saudara. Saya bilang, jadi dia pun senyum, dia pun senyum, karena itu budayanya memang gereja ini. Walaupun sudah Pope, saya katakan dia paus, tapi saya mau ketemu dengan saudara. Boleh, tidak dilarang itu. Tetapi sudah tentu kita juga demi misi Tuhan, ya. Baik saudara-saudara, kita sebagai yang dipanggil Tuhan ini yang dinamakan covenant. Ya, covenant itu satu perjanjian. Kita semua penatua-penatua, kalau saudara terima itu pengurapan sebagai penatua, itu satu janji, dan saudara diberkati. Tetapi kalau kita umpamanya ingkar terhadap janji itu, di sana problem kita akan terjadi. Jadi sedangkan berjanji dengan manusia pun, kalau melanggar boleh, ada masalahnya, apalagi dengan Tuhan. Karena waktu kita diurapi sebagai penatua, itu bukan sembarang. Itu didoakan khusus. Itu yang dinamakan diasingkan. Kalau uang yang diasingkan, uangnya harga 100.000, tetapi kalau diasingkan dia menjadi perpuluhan, persembahan, maka uang itu berubah harganya. Sangat mahal harganya. Tidak boleh dipermain-mainkan. Begitu juga saudara-saudara sebagai penatua. Kalau saudara sudah terima sebagai penatua dan sudah diasingkan, lantas saudara gunakan penatua saudara untuk kepentingan saudara, ini risikonya besar.
Oleh sebab itu kita harus ingat covenant kita, kompetensi. Sebagai penatua, maka kita pun zaman sekarang ini harus juga punya kompeten. Apa yang dinamakan kompetensi ini? Kalau para ahli pendidik dia katakan, kalau orang sudah tamat sarjana teologi umpamanya atau sarjana ekonomi, dia dapat 160 unit kredit, sarjana ekonomi atau sarjana teologi, dia sudah punya potensi, tetapi dia belum punya kompeten. Sarjana teologi atau ekonomi tadi apabila dia diterjunkan menjadi akuntan, manajer, jadi pendeta, di sana ketahuan dia punya kompeten atau tidak. Ilmu yang dia perdapat tadi Allah berkati sehingga ilmu itu menjadi berguna, sehingga membantu orang di dalam pelayanan. Kehadirannya selalu di setiap pertemuan masyarakat memberikan berkat, solusi, bukan memberikan problem. Banyak orang datang, dia sebagai sarjana yang gampang-gampang pun dipersulit. Itu katanya dia seorang sarjana. Bukan begitu. Harusnya semua dia adalah part of solution. Apa saja pun yang dia punya solusi yang baik. Inilah yang dinamakan kita punya kompeten. Kalau begitu, jadi coba kalau penatua jemaat di sini, di dalam jemaat semua saudara dan pendetanya part of solusi. Bagaimana sebenarnya gereja ini bergerak dengan maju ke depan. Tetapi sering kita bukan part solusi, tapi part problem. Dan ini akan bertambah-tambah terus kalau kita mau menjadi. Coba bayangkan ahlinya bikin problem. Coba kalau kami dari Unisan atau saya membuat segala kebijakan-kebijakan di atas sana. Ini banyak masalah di gereja ini. Karena dia yang bertanggung jawab di situ, lantas dia bukan part solusi. Jadi ini pentingnya Alkitab katakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan lama dikatakan umatku binasa karena tak berpengetahuan. Lebih tegas terjemahan lama. Kenapa terjadi kadang-kadang permasalahan? Karena kita kurang hikmat. Oleh sebab itu perlu kita belajar dan belajar. Karena Tuhan katakan kamu kepala bukan ekor. Nah ini Fuller Theological Seminary dulu waktu, karena kalau sudah 7 tahun mengajar harus menambah ilmu, maksudnya untuk menambah sedikit pengetahuan. Komitmen. Pendeta, pengerja bukan saja harus memiliki kemampuan berpikir abstrak, tetapi juga memiliki tingkat komitmen. Komitmen adalah kecenderungan untuk merasa terlibat aktif dengan penuh tanggung jawab. Tadi sudah kita bicarakan. Komitmen is longer than concern because it includes time and effort. Jadi ini bukan sekedar concern saja, punya perhatian, tetapi kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memajukan gereja. Terakhir, commission. Menginjil adalah satu kewajiban. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memekapkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi menginjil itu satu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini Rasul Paulus kata. Paulus adalah selalu idola orang Kristen. Dan dia menyatakan ini adalah oleh pengalaman.